Menurut saya makna nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab itu ada beberapa macam, yaitu contohnya mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada mematuhi jadwal atau yang bisa disebut dengan deadline. Terus juga ada mengontrol diri dan emosi. Terus juga ada menjaga komitmen dan janji, menghargai waktu dan kesempatan. Terus ada menghindari perilaku negatif. Yang selanjutnya ada menjaga konsisten dan dalam beraksi maksudnya. Terus juga ada manfaat nilai kedisiplinan itu adalah meningkatkan kesuksesan, terus membangun kepercayaan diri dan mengembangkan keterampilan hidup. Terus juga meningkatkan produktivitas, membangun hubungan baik. Selanjutnya ada nilai-nilai tanggung jawab, yaitu mengakui, menerima konsekuensi tindakan. Terus juga ada menjaga komitmen dan janji. Terus juga ada menjaga keputusan yang tepat. Terus juga ada menghargai kesalahan sebagai pelajaran. Terus juga menjaga integritas, kejujuran, dan mengembangkan kemampuan menghadapi tantangan, dan menjaga juga konsistensi dalam bertindak. Ada juga manfaat tanggung jawab itu adalah meningkatkan kepercayaan diri untuk membangun hubungan yang lebih baik dan mengembangkan keterampilan yang lebih hidup juga, meningkatkan kesuksesan dan mengurangi stres dan kecemasan. Itulah menurut saya makna nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ada tugas dari kampus untuk mewawancarai Ibu tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap anak. Yang pertama ada bagaimana cara Ibu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak selama di rumah. Biasanya itu dengan memberikan tugas yang harus dikerjakan secara rutin oleh anak-anak tersebut, misalnya setiap hari, dan diusahakan kita hari berikutnya itu harus menanyakan tugas-tugas itu dan meyakinkan apakah dikerjakan atau tidak begitu. Yang kedua ada kapan waktu terbaik menurut Ibu nih untuk mulai mengajarkan tentang nilai tanggung jawab dan kedisiplinan pada anak itu? Sebaiknya diterapkan dari mulai umur anak balita, usia balita, karena pada saat itu perekaman anak-anak sangat kuat dan akan dibawa sampai dewasa, karena disebut dengan usia emas pada masa-masa balita. Jadi apa yang diberikan mereka akan tetap menyimpan di dalam memorinya itu sampai dewasa. Mungkin balita itu sekolah PAUD? Ya, kadang-kadang ada yang sekolah, ada juga yang tidak. Nah, bagi yang sekolah itu sudah tentu di sekolah diajarkan oleh pengasuh-pengasuh atau guru-guru mereka. Dan kalau yang tidak sekolah itu seharusnya orang tua itu melaksanakannya pendidikan seperti itu untuk mengajarkan anak belajar disiplin sejak dini. Yang selanjutnya apa nih metode atau pendekatan khusus yang Ibu gunakan untuk mengajarkan kedisiplinan? Kita bisa melaksanakannya dengan mengingatkan apakah anak hari ini sudah melaksanakan tugas seperti biasa. Misalnya yang kemarin dilaksanakan itu kan tugas rutin yang harus mereka laksanakan setiap hari. Jadi kita setiap hari menanyakannya, kalau mereka lupa kita mengingatkannya, tentu saja dengan bahasa yang lembut, yang penuh kasih sayang, dan mereka tidak pernah merasa ditekan untuk melaksanakan tugas tersebut. Terus
Apa nih tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam menanamkan nilai-nilai pada anak tersebut? Biasanya kalau anak-anak kecil itu kan kita menerapkan dari kecil, karena anak kecil itu biasanya banyak main, banyak bermain, dan kadang mereka lupa akan tugas yang dibebankan kepada mereka. Misalnya dengan adanya teman-teman yang mengajak bermain, atau karena mungkin dia punya mainan yang baru gitu, meskipun dia tidak kemana-mana. Nah, disitulah kita wajib mengingatkan dengan cara yang baik dan tidak merasa anak itu diperintah dengan tekanan begitu. Terus kan kalau misalkan si anak itu susah dikasih tahu atau melakukan kesalahan, apa yang ibu lakuin? Dan kalau si anak itu berhasil nurut, apa yang ibu berikan? Nah, kalau mereka istilahnya melawan gitu ya, kita wajib menegurnya, tapi dengan bahasa yang baik dan dapat dimengerti oleh mereka, disesuaikan dengan usia mereka. Karena ada tahapan-tahapan, misalnya kalau kepada anak balita seperti apa, terus kepada remaja pendekatannya seperti apa. Jadi kita jangan lupa bahasa sikap kita kepada mereka itu usianya berapa. Terus kalau mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, kita wajib memberikan reward kepada mereka, atau sekedar ucapan pujian. Oh, ternyata anak ini pinter melaksanakan tugas dengan baik, soleh dan sebagainya, seperti itu, supaya mereka senang meskipun bukan berupa materi gitu. Terus apa menurut ibu lingkungan itu berpengaruh bagi nilai-nilai kedisiplinan atau tanggung jawab ini? Sangat berpengaruh, bahkan bisa dibilang lingkungan itu lebih dominan. Misalnya kalau kita menerapkan kedisiplinan di rumah seperti ini, terus mereka bermain di luar, ternyata teman-temannya beda lagi sesuai dengan lingkungan mereka masing-masing. Nah, kita wajib mengingatkan atau memberikan landasan pemikiran kepada mereka supaya tidak terlibat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu, dan mereka tetap melaksanakan seperti apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya begitu. Baik ibu, terima kasih buat waktunya dan kerjasamanya. Di lain waktu saya bisa kembali lagi ke sini buat menanyakan atau wawancara hal-hal yang lainnya. Sama-sama, terima kasih juga Ibu sudah diberi kepercayaan. Silakan kalau memang ada keperluan di lain waktu, Ibu siap, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bu. Halo Adira. Halo, Kan AAT ada tugas wawancara dari kampus, ngewawancarai anak SD gitu, boleh gak? boleh. Wawancaranya tentang kedisiplinan sama tanggung jawab. Nanti nggak apa namanya teh ngasih pertanyaan ke Adira. Udah siap Iya, belum? Udah siap belum? siap, Nah, siap. yang pertama ada ini pertanyaannya. Bagaimana cara orang tua Adira di rumah mengajarkan nilai kedisiplinan? Orang tua saya mengajarkan nilai kedisiplinan melalui contoh nyata seperti mematuhi jadwal harian, menghormati aturan dan bertanggung jawab atas tugas. Mereka juga mengajarkan pentingnya kesadaran kerja keras dan pengelolaan waktu efektif. Oh, terus ada lagi nih. Apa saja hal-hal yang menurut Adira mencerminkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari?
tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, menghormati aturan, bertanggung jawab atas kesalahan, mengelola waktu efektif, membuat prioritas. Terus nih yang terakhir. Nih, apa nih tanggung jawab yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada Adira di rumah gitu? Tanggung jawab apa gitu yang dikasih orang tua di rumah gitu? Membersihkan kamar, mencuci piring, membantu memasak, merawat kakak, mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, segitu aja ya, Adira. Makasih banyak. Ya, Dadah. dadah.